Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami' Daril Muttaqin yang saya muliakan. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah di siang Jumat ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat begitu banyak. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jum'ah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima sholat kita dan seluruh amal ibadah kita. Dan semoga juga Allah berkenan dengan kemurahannya diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, masih suasana lebaran, maka sebagai salah seorang khatib dari Masjid Daril Muttaqin tidak ketinggalan mengucapkan selamat berlebaran minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair, dengan iringan doa semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, diberikan kesehatan badan sehingga kita bisa ketemu lagi dengan lebaran tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara, baru saja bulan puasa berlalu dan dalam puasa itu banyak pelajaran-pelajaran. Walaupun kewajiban puasa sudah selesai di bulan Ramadan kemarin, tapi pelajaran yang kita ambil dari puasa tersebut masih ada. Bahkan wajib kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya saudara-saudara, salah satu pelajaran yang paling bagus di dalam ibadah puasa, yaitu kita diperintahkan untuk selalu mengendalikan hawa nafsu. Kita tahu dalam puasa itu kan betul-betul nafsu kita terkendali. Mulai nafsu makan dikendalikan, tidak bisa makan sembarangan. Mulai subuh tidak makan, terus berlanjut sampai maghrib. Ini berlaku bukan sehari, 2 hari, bukan seminggu, 2 minggu, tapi penuh 1 bulan. Kita digembleng untuk bisa mengatur hawa nafsu. Nah, kalau nafsu makan kita bisa atur, semestinya nafsu yang lain-lain pun mesti bisa diatur. Karena saudara-saudara, makan itu kan kebiasaan kita. Berat kita berpisah dari makan, tapi toh bisa kita berpisah dari makan, terhitung dari subuh sampai maghrib di bulan puasa kemarin. Berarti kita bisa pula mengendalikan keinginan dan nafsu-nafsu yang lain. Saudara, terjadinya kekacauan di muka bumi, mulai dari pencurian, perampokan, pembunuhan, perzinaan, pemerkosaan, dan lain sebagainya, itu asal-muasalnya karena orang tersebut tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsunya terlepas, tidak terikat. Apa yang diinginin diturutin. Ingin berzina ya berzina, ingin merampok ya merampok. Itu saudara-saudara buruk sekali. Nafsu diturutin, ini membawa kebinasaan. Karena nafsu itu kan selalu cenderung menyuruh orang untuk berbuat buruk. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkan yang buruk-buruk. Maka kita harus, walaupun bulan puasa sudah selesai, walaupun kemarin kita bisa mengendalikan nafsu makan dan minum, maka sekarang kita harus lanjutkan. Harus lanjutkan, yaitu pandai mengendalikan hawa nafsu kita. Jangan nafsu kita terlepas, tak terkendali. Nafsu kita harus diikat, diikat dengan akal yang sehat, diikat dengan syariat agama Islam. Insya Allah kalau nafsu diikat dengan akal yang sehat, diikat dengan syariat agama Islam, insya Allah membawa kedamaian, membawa kesejahteraan, membawa ketentraman bagi kita, dan nanti kebahagiaan di negeri akhirat. Jadi saudara-saudara, nafsu ini perlu kita kendalikan. Agama Islam bukan menghilangkan hawa nafsu. Agama Islam bukan membunuh hawa nafsu sehingga hilang sama sekali. Tidak, saudara-saudara. Agama Islam hanya menyuruh kendalikan hawa nafsu. Maka tuh kita terhadap perempuan
itu hal yang wajar kita punya nafsu seks, nafsu birahi. Tapi kan harus diatur dengan akal sehat, dengan aturan agama. Maka disuruhlah kita menikah, saudara-saudara. Gak bisa itu nafsu seks kita lepas begitu aja. Entah itu berzinakah, entah itu memperkosa wanitakah. Ini saudara-saudara bencana. Karena dia nggak bisa mengendalikan hawa nafsu. Memang ada ulama mengatakan mengendalikan hawa nafsu itu seperti bayi. Bayi yang sedang nyusu kepada ibunya. Bayi yang sedang nyusu kepada ibunya, supaya berhenti dari nyusu susah banget. Bahkan dia jengker nangisnya, saudara-saudara. Kadang-kadang ada seorang ibu gagal menyapi anak dari nyusu begitu. Tapi ujung-ujungnya dipaksain dan dipaksain, akhirnya bisa. Begitu pula nafsu kita ini. Nafsu kita para hadirin bisa kita kendalikan. Nggak ada yang nggak bisa. Allah sudah atur dengan menurunkan kepada kita yaitu agama Islam. Dengan memberikan kepada kita akal yang sehat. Maka dengan akal dan agama itu kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Saudara, ada hadis Nabi yang menerangkan bahwa ada 3 sifat yang membuat orang jadi binasa. Beliau bersabda, "Tsalatsu muhlikat." Ada 3 macam sifat yang membinasakan. Yang pertama, syuhun muta, sifat serakah yang diturutin. Ya enggak boleh lah. Itu pun tergantung saudara-saudara bisa mengendalikan nafsu serakah. Ya, orang kan nafsunya ada ingin punya harta, maka dia berbuat apa saja. Ada orang yang ingin melampiaskan nafsu seksnya, dia berzina atau memperkosa. Ya. Ada orang yang ingin cepat kaya, maka dia punya nafsu untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara korupsi, merampok dan sebagainya. Nah itu seseorang akan binasa bila mana melepas hawa nafsunya, diantaranya nafsu terhadap harta, yaitu keserakahan. Yang kedua yaitu wahawan muttaba, hawa nafsu yang diturutin, yang tadi saya katakan. Jangan pernah nurutin hawa nafsu kecuali tanya dulu agama. Kalau agama oke, kalau agama membenarkan, laksanakan. Tapi kalau agama melarang, jauhkan itu hawa nafsu. Nah yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsihi, yaitu seseorang lupa kepada dirinya. Bahwa nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dilupa. Dia mengatakan ini nikmat gua yang cari, ini nikmat dari saya, ini nikmat kepintaran saya. Itu saudara-saudara seseorang merasa bangga dengan dirinya. Itu pun berbahaya, membuat binasa seseorang. Tapi yang penting saudara-saudara, kendalikan hawa nafsu. Insya Allah kalau kita kendalikan hawa nafsu, kita bahagia dunia dan akhirat. Dan mengendalikan hawa nafsu adalah perjuangan yang paling besar. Perjuangan melawan musuh dalam medan perang itu kan terbatas. Entah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ada batasnya berperang itu. Tapi mengendalikan hawa nafsu tidak ada batasnya. Sekarang kita kalahkan, besok datang lagi. Dan seterusnya saudara-saudara. Kapan berhenti mengendalikan hawa nafsu? Bila mana kita udah wafat. Maka dari itu pelajaran puasa harus kita laksanakan, yaitu mengendalikan hawa nafsu di dalam keseharian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi taufik, memberikan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.